Halo kaum-kaum rebahan, welcome back to my channel in Al-Kaban Project. Oke, dalam video kali ini, saya akan mereview film action di mana pemeran utamanya itu tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian pecinta film action, yaitu Tony Jaa dan Dolph Lundgren. Penasaran? Oke, langsung saja tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini berjudul Skin Trade yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diawali oleh pria yang bernama Nick, seorang polisi yang sedang mengejar seorang pria. Tidak tahu apa masalahnya, tapi sepertinya Nick ingin mencari informasi dari pria tersebut. Beralih ke sisi lain cerita, pria ini namanya Tony. Ia adalah seorang polisi Thailand yang sedang menyamar. Ia ingin bertransaksi dengan seorang mafia. Untuk meyakinkan dirinya, mafia tersebut memberikan Tony seorang wanita untuk disetubuhi. Karena Tony memiliki hati yang mulia, ia menolak dan menghajar mafia tersebut beserta ante-anteknya. Ternyata, mafia tersebut menjalankan bisnis perdagangan manusia. Dan Tony mencari tahu di mana markasnya. Setelah mengetahui di mana markasnya, Tony kemudian membunuh mafia tersebut. Dan kemudian, Tony menyuruh wanita tersebut pulang dan memberikannya uang. Beralih ke Nick, di malam hari, Nick bersama rekan-rekannya melakukan pengintaian di dermaga. Dan inilah bos dari perdagangan manusia tersebut. Ini Victor dan anaknya Andre. Setelah melihat kedatangan Victor dan Andre, Nick bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan. Dan terjadilah baku tembak. Dan dari baku tembak tersebut, Andre tertembak dan tewas. Dan Victor pun tertangkap. Dan ketika kontainer tersebut dibuka, isinya adalah wanita-wanita yang siap diperdagangkan namun telah tewas. Karena banyaknya uang dan kuatnya backing, Victor pun dibebaskan. Beralih ke sebuah bar, di mana pemiliknya adalah Jenko, salah satu anak dari Victor, dan Tony pun sedang berada di sana. Di saat Jenko sedang berkomunikasi dengan Goran dan Ivan, yang di mana mereka adalah saudaranya, wanita yang bernama Min menguping dan ketahuan. Di saat Min akan dilecehkan dan direkam, tiba-tiba Tony dengan menggunakan topeng kemudian datang dan langsung mengajar mereka semua. Tony datang karena sebelumnya mendapatkan pesan dari Min. Min ternyata bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap kasus perdagangan manusia. Beralih ke Nick, ketika Nick sedang beristirahat, ia terbangun karena mendapatkan telepon. Ketika ia melihat ke jendela, ia melihat dua orang membawa RPG dan langsung menembak rumah Nick, sehingga terjadi ledakan. What the fuck? Dan ternyata, dua pria tersebut adalah Ivan dan Goran, yang ingin membalaskan dendam atas kematian adiknya, yaitu Andre. Mereka menembak istri Nick dan juga anaknya, sehingga mereka tewas. Ketika Nick sudah sadar, ia bergegas keluar dari rumah sakit dan menuju rumahnya kembali. Ia kemudian mengambil senjata dan membunuh pengacara beserta orang-orang yang membantu Victor bebas. Dan Nick mendapatkan informasi bahwa Victor berada di Kamboja. Beralih ke Victor, ia melibatkan anak-anaknya, yaitu Ivan dan Goran, untuk memperluas daerah perdagangan manusia. Beralih ke Tony, ia bersama rekan-rekannya akan melakukan penangkapan terhadap Nick yang sedang berada di Thailand. Nick akan ditangkap karena ia adalah dalang dari pembunuhan pengacara Victor dan kawan-kawan.
Mereka menyisir seluruh bandara dan menemukan Nick. Menyadari dirinya diikuti, ia kemudian kabur. Salah satu polisi yang bernama Eddie menembak rekannya sendiri dan kemudian memberikan pistol ke Nick dan menyuruhnya untuk kabur. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Tony dan Nick. Dengan gigih, Tony terus mengejar Nick yang kabur menggunakan motor trail. Gila banget nih si Tony, nggak ada capeknya cuy. Ketika Nick terpojok dan peluru pistol Tony habis, terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Setelah berhasil membuat Tony jatuh, Nick kemudian kabur. Min yang sedang menyamar memberitahukan di mana keberadaan Jenko kepada Tony. Namun, Nick sudah sampai di lokasi lebih dulu. Nick kemudian menyiksa temannya Jenko untuk mendapatkan informasi keberadaan Jenko. Tidak hanya itu, Nick kemudian membunuhnya. Ketika Tony dan kawan-kawan datang, temannya Jenko telah tewas. Nick kemudian kabur dan terus diikuti oleh Tony. Setibanya di gudang, Nick menyandra penjaga di situ. Dan kemudian terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Jurus demi jurus mereka keluarkan untuk mengalahkan satu sama lain. Meskipun Tony berhasil menghajar Nick hingga babak belur, namun Nick beruntung karena mendapatkan pistol, sehingga Tony tidak dapat berkutik. Namun, Nick tidak membunuh Tony, dan kemudian Nick pergi. Di saat sedang membantu Tony, Eddie malah mengambil ponsel Tony. Dan ternyata, Eddie adalah seorang pengkhianat yang bekerja untuk Ivan dan Goran. Eddie juga memberitahu bahwa Min adalah mata-mata yang bekerja sama dengan polisi. Beralih ke Tony, ia menggeledah ruangan Jenko dan menemukan CCTV. Dan dari rekaman tersebut, ia mengetahui keberadaan Jenko. Beralih ke Nick, ketika menyelinap ke gudang, ia menemukan wanita yang disekap. Dan kemudian, membunuh anak buah Jenko. Mendengar adanya tembakan, anak buah Jenko langsung bergerak cepat. Berlahan tapi pasti, Nick membunuh semua anak buah Jenko. Nick berkeliling gudang dan melihat gadis-gadis dikurung, bagaikan binatang yang akan dijadikan budak. Ketika Jenko lari, ia bertemu Ivan dan Goran, dan langsung membunuh Jenko. Dan kemudian, anak buah Ivan dan Goran datang, dan terjadilah baku tembak dengan Nick. Namun, Tony datang menembaki anak buah Ivan dan Goran. Dan kemudian, Tony menodongkan senjata kepada Nick dan diperoleh informasi bahwa Eddie lah yang telah membunuh rekannya Tony. Tiba-tiba, Eddie datang dan langsung menembaki mereka. Dan terjadilah baku tembak. Eddie yang kehabisan peluru langsung menghajar Tony dan terjadilah baku hantam. Meskipun perbandingan badan mereka yang tidak seimbang, Tony berhasil mengajar Eddie hingga babak belur. Beralih ke Nick, Nick berusaha mencari informasi keberadaan Victor dari Jenko yang sekarat. Dan akhirnya, Nick mengetahui keberadaan Victor. Setelah mendengar alasan Eddie berkhianat, Tony emosi dan menembak Eddie dengan shotgun. Kemudian, Nick dan Tony melepaskan gadis-gadis yang telah disandra oleh Jenko. Dan setelah kejadian tadi malam, Nick dan Tony akhirnya menjadi rekan. Beralih ke Victor, ia berhasil menangkap Min dan kemudian menyikisanya. Ketika Ivan ingin membunuh Min, Tony datang dan langsung menembak Ivan. Dan Nick langsung menembakkan RPG. Dan terjadilah baku tembak antara Tony dan Nick dengan pasukan dari Victor. Goran menyuruh ayahnya kabur dengan helikopter. Dan Goran kemudian menyandra Min. Karena Min adalah seorang wanita yang tangguh,
Ia berhasil melawan dan kemudian kabur. Nice. Dan terjadilah baku hantam antara Tony dan Goran. Dan Tony berhasil mengajar Goran hingga tewas. Melihat Victor yang ingin kabur, Nick langsung menembak helikopternya, dan helikopternya pun jatuh. Victor melakukan perlawanan terhadap Nick dan menusuk Nick. Mendengar anaknya masih hidup dan telah dijual, Nick emosi dan langsung membunuh Victor. Empat minggu kemudian, dengan penuh pengharapan, Nick memulai pencarian untuk menemukan anaknya. Dan film pun tamat.